Halo minasang, konnichiwa. Selamat datang di Yasashi Gakko Channel. Di video ini, saya akan jelaskan tentang cara penulisan dan urutan penulisan huruf hiragana. Oke, langsung saja. Minasang bisa lihat, di sini sudah tertulis semua huruf hiragana, mulai dari urutan A sampai N. Nah, di dalam bahasa Jepang tidak ada huruf konsonan mati kecuali huruf N. Jadi, semua huruf konsonan dipasangkan dengan vokal A, I, U, E, dan O. Maka tidak ada huruf konsonan mati seperti huruf K, S, T, dan sebagainya. Yang ada yaitu huruf A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Ci. Bukan Ti, tapi Ci. Lalu ada Se, bukan Tu, tapi Se. Te, To, Na, Ni, Nu, Neno, Ha, Hi, Fu. Ya, bukan Hu, tapi Fu. Lalu He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, Wo, dan N. Oke, yang pertama yaitu huruf A. Huruf A terdiri dari 3 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal, atau minasang bisa lihat di sini ada tanda hijau, yaitu sebagai tanda awal dari penulisan dari coretan tersebut. Ya, jadi minasang lihat tanda hijau di sini, kemudian ikuti arah tanda panahnya, yaitu dari kiri ke kanan. Oke, sebelum kita lanjut, silakan minasang persiapkan juga alat tulis dan kertasnya, biar kita sama-sama belajar menulis huruf hiragana. Lalu, coretan yang kedua yaitu garis vertikal. Nah, minasang lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya, yaitu dari atas ke bawah. Lalu, coretan yang ketiga yaitu coretan yang di tengah. Lihat tanda hijaunya, kemudian ikuti arah tanda panahnya. Ya. Tarik ke bawah, ke dalam, tarik lagi keluar, melingkar, membentuk seperti perut yang buncit. Lalu tarik lagi ke dalam, ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam coretan ketiga ini, lihat garis di sini tembus melebihi garis yang melingkar di dalamnya. Ya, jadi garisnya harus tembus. Kalau kurang jelas, silakan lihat huruf yang besar ini. Di sini garisnya tembus. Ya, jadi jangan sampai tidak tembus. Nanti tulisannya jadi kurang tepat. Oke, lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf I. Huruf I ini terdiri dari 2 coretan. Coretan yang pertama yaitu coretan yang di sebelah kiri. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Dari atas, tarik ke bawah, kemudian tarik sedikit ke atas. Ya, jadi dari atas ke bawah, tarik sedikit ke atas. Ya, jadi ini agak curak gitu ya, seperti ada curaknya. Kemudian coretan yang kedua yang di sebelah kanan, lihat tanda hijaunya, dari atas tarik ke bawah, cukup hanya dari atas tarik ke bawah, tidak ditarik lagi ke atas seperti coretan pertama tadi ya. Coretan pertama ada curaknya, coretan kedua tidak ada. Oke, lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf U. Huruf U terdiri dari 2 coretan. Coretan yang pertama yaitu coretan yang di atas.
lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Ya, garisnya agak miring. Jadi dari kiri ke kanan. Lalu coretan yang kedua yaitu lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Ya, dari kiri tarik ke kanan, melengkung, tarik ke bawah. Ya, di sini seperti angka 7 atau seperti huruf dal pada huruf bahasa Arab. Ya, kalau angka 7 di sini di pojok sini itu runcing membentuk sudut. Tapi kalau huruf U tidak meruncing seperti tubuh udang ya. Jadi ingat saja U itu berarti udang. Ya, membengkok. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf E. Huruf E ini juga terdiri dari dua coretan. Coretan yang pertama sama seperti huruf U tadi, yaitu garis yang di atas. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Ya, dari kiri tarik ke kanan agak sedikit miring. Kemudian coretan yang kedua, lihat ini seperti angka 2 ya. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya. Jadi dari kiri tarik ke kanan ya, dari kiri tarik ke kanan, turun ke bawah, naik lagi ke samping. Ya, seperti angka 2. Ini masih dalam satu coretan, jadi tidak terputus garisnya ya, dari kiri ke kanan, ke bawah, naik ke samping ke kanan. Oke, huruf berikutnya yaitu huruf O. Huruf O terdiri dari 3 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal, sama seperti pada huruf A tadi. Yaitu lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari kiri ke kanan. Kemudian coretan yang kedua, lihat tanda hijaunya ya, mulai dari garis vertikal dari atas ke bawah. Ya, kemudian masuk ke kiri, keluar, tarik seperti perut yang buncit. Tarik, kemudian turun ke bawah. Ya, coretan yang ketiga yaitu garis yang di sebelah kanan ini. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Ya. Oke. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf K. Huruf K juga terdiri dari 3 coretan. Coretan yang pertama yaitu lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Dari kiri ke kanan, kemudian melengkung, tarik ke bawah, lalu tarik lagi sedikit ke atas ya, ada coraknya juga. Sini. Jadi dari kiri ke kanan, melengkung ke bawah, tarik sedikit ke atas. Ya. Kita lanjut ke coretan berikutnya. Coretan yang kedua, lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Jadi lihat tanda hijaunya, kemudian dari atas turun ke bawah agak sedikit miring. Ya, tidak perlu ditarik lagi ke atas ya, tidak membentuk corak di sini. Cukup dari atas tarik ke bawah. Lalu coretan yang ketiga seperti huruf O tadi. Ya, coretan yang ketiga sama seperti huruf O. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Dari atas ke bawah. Ya, sedikit miring. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf Q. Nah, huruf Q ini terdiri dari 4 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal yang atas. Ya, garis horizontal cuman agak sedikit miring ke atas ya, ke kanan. Lihat. Dari tanda hijau sini ikuti arah tanda panahnya. Dari kiri ke kanan ya, sedikit miring ke atas. Kemudian coretan yang kedua sama seperti coretan pertama tadi. Yang tadi bagian atas, yang kedua ini bagian bawah.
Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya. Ya. Seperti sama dengan, cuman miring. Lalu coretan yang ketiga yaitu yang membentuk seperti garis vertikal, cuman miring ya. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari atas ke bawah, kemudian tarik sedikit ke atas ya, tarik sedikit ke atas. Di sini ada coraknya. Lanjut ke coretan berikutnya. Garis yang di bawah. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari kiri ke kanan, agak sedikit melengkung ya, dari kiri ke kanan. Nah, mungkin ada yang bertanya dari Minasang, kenapa coretan keempat ini terpisah dengan coretan ketiga? Sedangkan di sini huruf yang sudah jadi itu tersambung. Nah, kenapa tersambung? Karena ini merupakan hasil dari tulisan komputer ya. Jadi, coretan ketiga dan keempat ini terlihat tersambung. Cuman, kalau kita nulis menggunakan pensil, menggunakan alat tulis, biasanya kita menulis terpisah. Tapi, kalau tersambung pun tak masalah. Ya. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf Q. Huruf Q ini terdiri dari satu coretan saja. Ya, huruf Q ini kalau kita lihat seperti setengah dari belah ketupat, membentuk sudut ya. Lihat tanda hijau ini, ikuti arah tanda panahnya. Ya, tarik dari atas, tarik ke bawah tapi miring ke kiri ya, kemudian tarik lagi ke bawah, membentuk seperti sudut atau setengah dari belah ketupatnya. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf K. Huruf K terdiri dari 3 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis yang di sebelah kiri. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari atas, turun ke bawah, lalu tarik sedikit ke atas. Ya, dari atas ke bawah, tarik sedikit ke atas. Lihat. Lalu coretan yang kedua yaitu garis horizontal dari kiri ke kanan. Coretan yang ketiga, garis yang di sebelah kanan ini. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari atas ke bawah, sedikit melengkung. Ya, coretan ketiga ini memotong dari coretan kedua tadi. Tadi coretan kedua garis horizontal, kemudian coretan ketiga dipotong dengan garis vertikal dari atas ke bawah, agak sedikit miring ke kiri ya. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf Ko. Huruf Ko terdiri dari 2 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis yang di atas. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Dari kiri ke kanan, kemudian tarik sedikit ke kiri. Ya, jadi dari kiri ke kanan, tarik sedikit ke kiri. Ada coraknya juga. Lalu coretan yang kedua, garis yang di bawah. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya. Dari kiri ke kanan, agak sedikit melengkung ya. Dari kiri ke kanan. Tidak ditarik lagi, tidak ada coraknya. Cukup dari kiri ke kanan. Oke, lanjut ke huruf Sa. Nah, huruf Sa ini terdiri dari 3 coretan. Kalau Minasang perhatikan, huruf Sa ini mirip seperti huruf Ki. Bedanya yaitu kalau huruf Sa garis horizontalnya hanya 1, sedangkan huruf Ki ada 2. Ya, langsung coretan yang pertama yaitu garis horizontal cuman agak miring ke atas ya. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya dari kiri ke kanan, miring ke atas.
Lalu coretan yang kedua, lihat dari atas ke bawah, tarik sedikit ke atas ya. Dari atas ke bawah, tarik sedikit. Di sini ada curugnya. Terus coretan yang ketiga, coretan yang di bawah, sama seperti huruf Q tadi. Ya, lihat tanda hijaunya dari kiri ke kanan agak melengkung. Dari kiri ke kanan. Tidak ada curugnya. Sama ya, ini konsepnya. Kenapa di sini tersambung sedangkan di sini tidak? Karena ini hasil dari ketikan atau tulisan komputer ya. Jadi minasang boleh menulisnya seperti ini ataupun seperti ini. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf shi. Huruf shi terdiri dari satu coretan. Lihat, ini seperti kail pancing ya. Lihat tanda hijaunya dari atas melengkung kemudian ke kanan. Ya, tarik. Ini seperti kail pancingan atau seperti huruf J tapi posisinya terbalik ya, seperti huruf J cuman terbalik. Lanjut ke huruf su. Huruf su terdiri dari dua coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal dari kiri ke kanan. Lalu coretan yang kedua, lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari atas ya, dari atas ke bawah, kemudian melingkar ke kiri, tarik lagi ke atas, melingkar, tarik ke bawah. Ya. Di tengahnya ini seperti angka 9 ya kalau minasang perhatikan. Nah, jadi ulangi dari atas ke bawah, melingkar ke dalam, keluar, tarik ke bawah. Lanjut ke huruf C. Huruf C terdiri dari 3 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian coretan yang kedua, coretan yang di sebelah kanan dulu. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya dari atas ke bawah, tarik ke atas. Dari atas ke bawah, tarik sedikit ke atas, ada curugnya. Kemudian coretan yang ketiga yaitu garis yang di sebelah kiri. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya dari atas ke bawah, melengkung, tarik ke kanan. Seperti huruf shi tadi ya, dari atas ke bawah, melengkung, terus tarik ke kanan. Lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf so. Huruf so terdiri dari satu coretan. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya. Jadi dari kiri tarik ke kanan, tarik lagi ke bawah, tarik ke kanan, kemudian tarik ke dalam, melingkar, tarik keluar. Ya, seperti huruf Z. Lihat, bagian atas ini seperti huruf Z, lalu ada ekornya. Ya, seperti huruf Z, kemudian ada ekornya. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf ta. Huruf ta terdiri dari 4 coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal, lihat tanda hijau, tarik ke kanan. Lalu coretan yang kedua, garis vertikal, lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya dari atas, tarik ke bawah. Lalu coretan yang ketiga yaitu coretan yang ada di tengah. Ya. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya dari kiri ke kanan. Coretan yang keempat, garis yang di tengah bagian bawah. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya dari kiri ke kanan.
ya, agak sedikit melengkung dari kiri ke kanan. Ini kalau dilihat-lihat, huruf yang di tengah ini, coretan yang di tengah, membentuk seperti huruf ko, ya, mirip seperti huruf ko. Lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf ci. Huruf ci terdiri dari dua coretan. Coretan yang pertama yaitu garis horizontal dari kiri ke kanan. Coretan yang kedua, lihat tanda hijaunya dari atas ke bawah, kemudian tarik ke kanan, membulat ya seperti perut yang membuncit, tarik lagi ke bawah. Atau seperti angka 5. Cuman kedua garis ini tembus, kalau angka 5 kan tidak ada garis ke bawah ke belakangnya ya. Ini huruf C membentuk seperti mirip seperti angka 5. Oke, langsung ke huruf berikutnya yaitu huruf S. Huruf S terdiri dari satu coretan. Lihat tanda hijaunya, ikuti tanda panahnya. Dari kiri ke kanan, melengkung, tarik ke bawah. Ini juga sama seperti huruf U tadi ya, seperti tubuh udang. Dia melengkung, dari kiri tarik ke kanan, melengkung turun ke bawah. Oke, huruf T. Huruf T terdiri dari satu coretan. Lihat tanda hijaunya, ikuti arah tanda panahnya. Dari kiri tarik ke kanan, kemudian tarik melengkung ke bawah. Dari kiri tarik ke kanan, tarik lagi melengkung ke bawah. Seperti huruf H ya dalam bahasa Arab. Seperti huruf H. Oke, kita lanjut ke huruf To. Huruf To terdiri dari dua coretan. Coretan yang pertama yaitu garis yang di sebelah kiri. Lihat tanda hijau di sini, ikuti arah tanda panahnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian coretan yang kedua, lihat tanda hijaunya lagi, ikuti tanda panahnya. Dari atas tarik ke bawah, melengkung ya, tarik lagi ke kanan. Dari atas ke bawah, melengkung, tarik ke kanan. Oke, silakan minasang coba sendiri ya. Kalau minasang masih bingung dan belum hafal, minasang bisa lihat lagi video ini sampai minasang benar-benar bisa. Setelah itu nanti kita lanjut ke video berikutnya. Untuk kali ini kita belajar sampai huruf To dulu ya. Silakan minasang pelajari, nanti di video berikutnya semoga minasang sudah hafal ya dari urutan A sampai urutan Ta ini. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Oke, gambare minasang.